Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Indriani, NIM A1C1199091. Nah, di sini saya akan membuat video mengenai akan menjawab soal ujian semester, yaitu Kimia Organik 2. Nah, sebelumnya saya akan men-share soal dan juga jawabannya. Baiklah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu yang akan dimulai. Yang pertama itu soal yang pertama. Jelaskan mekanisme reaksi bersaing SN2 dan E2 pada dua reaksi berikut. Nah, dapat dilihat bahwa ini terdapat dua reaksi. Nah, terdapat dua reaksi. Maka dalam kedua reaksi tersebut, maka kedua-duanya itu bisa digunakan atau dilakukan SN2 dan E2, di mana jika SN2 itu yang diserang adalah karbokationnya, sedangkan E2 itu yang diserang adalah hidrogen. Nah, pada kedua reaksi itu adanya O-. Di sini ada O-, di mana adanya O-, dia bereaksi dengan O-. Nah, kita kan tidak tahu nih, apakah itu dari siapakah, apakah dari basa kuat atau basa lemah. Kita kan tidak tahu O- ini punya siapa, apakah punya basa kuat atau basa lemah. Namun biasanya SN2 itu sifatnya basa lemah, sedangkan E2 itu sifatnya basa kuat. Dia bereaksi dengan basa lemah dan E2-nya akan bereaksi dengan basa kuat. Nah, jadi permasalahan di sini adalah karena dia menggunakan O-. Nah, kita tidak tahu O- itu adalah basa kuat atau basa lemah, sehingga kita tidak mengetahui itu adanya basa lemah atau basa kuat. Maka di sini kita menggunakan SN2 dan E2. Nah, adapun jawabannya gimana? Dapat dilihat bahwa pada reaksi pertama itu dilakukan atau digunakan SN2 dan E2. Nah, pada SN2 dan E2 ini nanti hasil reaksinya dia akan menghasilkan 4 reaksi yang pada soal sebelumnya, yaitu dia akan menghasilkan 4 reaksi. Nah, adapun mekanismenya di sini, di mana O- ini, nanti O- ini pada SN2, O- ini sebelum O- ini menyerang karbokation, maka Br ini akan lepas. Nah, Br ini akan lepas sehingga O- ini akan menyerang karbokation. Nah, ketika dia menyerang karbokation, maka O- tadi dia akan terikat oleh atau karbokation akan mengikat O- tadi. Nah, sehingga nanti terbentuklah senyawa berikut ditambah dengan Br-. Lalu sedangkan pada reaksi pertama ini digunakan E2. Nah, adapun mekanismenya di sini adalah karena E2 itu yang diserang hidrogennya, maka kita nanti akan berpusat pada hidrogennya, di mana di sini kita menggunakan atom C yang mengikat Br. Nah, atom C yang mengikat Br ini kan masih ada 2 H. Nah, H yang ini serta H yang satunya lagi. Nah,
karena dia tadi yang diserang itu adalah hidrogennya, maka hidrogen yang di bawah sini dia akan lepas. Sehingga ketika hidrogen lepas, elektron dari H-nya akan berpindah ke C. Nah, elektron H-nya itu nanti akan berpindah ke C, dan H yang lepas tadi dia akan diikat oleh O-, sehingga nanti yang lepas adalah OH-nya, yaitu O dengan H ini dia akan lepas. Nah, ketika dia lepas, dia akan menghasilkan OH. Nah, setelah melepas, maka yang tersisa adalah di sini adalah H dan Br. Sedangkan nanti elektron Br ini dia akan berpindah ke atom C, sehingga ketika dia berpindah ke atom C, maka dia akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, sehingga reaksi pertama ini menghasilkan 4 reaksi. Reaksi yang kedua ini reaksi kedua juga sama dengan sebelumnya reaksi yang pertama, yaitu menggunakan SN2 dan E2. Nah, karena SN2 itu yang diserang adalah karbokationnya, maka C yang digunakan adalah C antara Cl dan CH3. Nah, adapun di sini Cl-nya akan lepas. Ketika Cl-nya lepas, maka O- ini dia akan menyerang karbokationnya. O- di sini dia akan menyerang karbokationnya. O-nya akan menyerang karbokationnya. Sehingga nanti karbokationnya dia akan mengikat O. Dan Cl-nya akan lepas menjadi Cl-. Nah, sedangkan E2 pada reaksi kedua ini, di mana karena dia itu yang diserang adalah hidrogennya, maka kita tidak berpusat pada karbokation, kita tidak berpusat pada C-nya, atom C-nya, tapi kita berpusat pada H-nya. Boleh C yang di atas sini, atau di tengah, atau di bawah. Namun, di sini saya menggunakan atom C yang di bawah. Nah, kalau atom C yang di bawah, atom C di sini adalah ada 3H. H pertama, kedua, dan ketiga. Nah, karena dia yang berpusat itu yang diserang adalah hidrogennya, maka H di sini dia akan lepas dari atom C. Sehingga nanti O-nya itu dia akan mengikat H-nya, sehingga ketika dia mengikat H-nya, sehingga OH-nya akan lepas menjadi OH atau OH-. Nah, karena tadi OH-nya sudah lepas, maka elektron di Cl itu akan berpindah ke antara baik itu ke CH di sini atau CH2 di sini. Karena ini tadi kan sudah diambil H-nya, kan tinggal CH2, kan di sini kan ada CH3, lalu H-nya sudah dilepas, tinggal CH2. Di sini tinggal CH2. Maka dia bisa berpindah ke antara CH dan CH2, atau akan berpindah ke CH dan CH2, sehingga nantinya dia akan terbentuk ikatan rangkap. Nah, sama sebelum dengan reaksi pertama, dia akan menghasilkan 4 reaksi di sini. Nah, pada soal itu kan awalnya yang reaksi kedua ini kan Cl, lalu tiba-tiba Br-. Nah, di sini tidak ada ceritanya di mana awalnya Cl,
tiba-tiba menjadi Br. Kan kita sudah melihat mekanismenya nih. Nah, ternyata hasilnya itu Cl-. Nah, sehingga kemungkinan atau hasil dari reaksi ini yaitu bukan Br-, tetapi Cl-, kecuali ketika dia ditambahkan dengan senyawa lain yang ada Br-nya, kemungkinan bisa adanya Br-, tetapi karena ini hanya direaksikan dengan OH-, sehingga hasil yang didapat di sini adalah Cl-, bukan Br-. Nah, lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, nah, yang kedua yaitu tetapkanlah salah satu senyawa turunan ester yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid, buatlah rancangan reaksi dan mekanisme reaksinya. Nah, sebelum kita merancang reaksi atau mekanisme suatu reaksi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang ester. Nah, kita ketahui bahwa ester itu merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, atau bisa turunan dari asam karboksilat, di mana bisa disebut sebagai turunan ester atau derivat ester. Nah, sedangkan ester itu dapat diubah menjadi bermacam senyawa yang dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, dapat dilihat pada gambar bagian berikut ini. Dapat dilihat pada bagian berikut ini. Di mana pada bagian ini kita dapat melihat nih, ada kan panah ester ke karboksilat, ke asam karboksilat, lalu ada asam karboksilat ke ester, ada anhidrida asam ke ester. Nah, yang pertama, ester ini dapat dirubah menjadi asam karboksilat melalui cara hidrolisis. Nah, melalui cara hidrolisis, secara ester dihidrolisis menghasilkan asam karboksilat dan juga alkohol. Nah, lalu juga ester juga dapat dirubah menjadi amida. Biasanya ini direaksikan dengan NH3 ataupun dengan amina. Jadi ester dapat dirubah menjadi amida dengan menggunakan reaksi NH3 atau amina. Lalu ester juga dapat membentuk apa yang dinamakan dengan poliester. Jadi ester dapat membentuk poliester. Lalu juga ester jika direaksikan dengan alkohol, nah ketika ester direaksikan dengan alkohol lainnya, maka dia akan menghasilkan ester yang berlainan. Selain ester itu dapat membentuk atau menghasilkan beberapa senyawa, di bagian ini juga kita bisa melihat bagaimana jika dapat membuat ester. Jadi di bagian ini juga kita dapat melihat bagaimana ester itu terbentuk. Nah, ester dibuat dari apa? Nah, kita bisa membuat ester dari 3 cara, yaitu yang pertama dari anhidrida asam, asam karboksilat, dan halida asam. Nah, halida asam di mana? Halida asam ini yang pertama yaitu halida asam akan direaksikan dengan alkohol atau ROH, maka hasilnya adalah senyawa ester. Jadi halida ketika direaksikan dengan alkohol, maka dia akan menghasilkan ester. Begitu juga dengan anhidrida asam, sama dengan halida, jika direaksikan dengan alkohol akan menghasilkan ester. Begitu juga dengan asam karboksilat. Ketika direaksikan dengan alkohol, dia akan menghasilkan ester.
Nah, jika kita lihat kembali nih, bisa dilihat dari kereaktifan derivat asam karboksilat, di mana yang paling reaktif adalah halida asam. Lalu anhidrida asam, kemudian diikuti dengan ester. Jadi yang paling reaktif itu adalah halida asam, anhidrida asam, lalu diikuti dengan ester. Jadi dapat disimpulkan dari bagan ini, senyawa yang lebih reaktif atau memiliki reaktif yang paling tinggi dapat membentuk senyawa yang kurang reaktif. Nah, setelah kita mengetahui ini ester terbuat dari apa, lalu ester itu dapat diubah menjadi bermacam-macam senyawa. Nah, selanjutnya kemudian bila ester yang Anda pahami, jadi tetapkanlah salah satu senyawa turun ester yang paling Anda pahami. Nah, di sini saya sudah menetapkan salah satu reaksi yang sudah saya pahami, yaitu tentang metil etanuat yang direaksikan dengan air, lalu dia akan menghasilkan asam etanuat atau metanol. Nah, dia akan menghasilkan asam etanuat dan metanol. Lalu kemudian jika senyawa tersebut direaksikan menghasilkan suatu aldehid, nah saya sudah menyiapkan satu reaksi di mana metil etanuat ditambahkan dengan air, dia akan menghasilkan asam etanuat dan metanol. Setelah menghasilkan asam etanuat dan metanol, lalu saya reduksi. Nah, ketika direduksi, di sini saya membutuhkan katalis. Sehingga terbentuknya asetaldehida atau aldehid dan H2O atau air. Nah, asam karboksilat jika direduksikan akan menghasilkan aldehid. Lalu jika direduksikan kembali akan menghasilkan alkohol. Begitu juga sebaliknya, jika alkohol dioksidasi akan menghasilkan aldehid, aldehid dioksidasi akan menghasilkan asam karboksilat. Nah, mekanismenya dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, mekanismenya di sini. Yang pertama, sebelum dia direaksikan dengan air di sini, maka metil etanuat ini harus kita protonasi. Di sini saya menggunakan cara hidrolisis terlebih dahulu, baru lalu direduksi. Di sini saya protonasi, di mana OH-nya akan diprotonasi dengan H+. Dia akan diprotonasi dengan H+, sehingga terbentuknya OH. Nah, terbentuknya OH. Dan elektron dari ikatan rangkap ini dia akan lepas. Nah, elektron dari ikatan ini akan lepas sehingga H2O-nya ini dia akan menyerang atom C-nya. Sehingga nanti atom C-nya dapat mengikat OH dan H2O. Atau OH H2O. Dapat kita bentuk reaksi seperti ini untuk mempermudah kita. Nah, setelah itu setelah H2O mengikat C, maka nanti maka atom C-nya ini akan mengikat OH dan H2O. Nah, di sini hidrogennya dia akan lepas. Hidrogennya akan lepas. Maka
akan lepas, maka yang terjadi adalah atom C-nya mengikat OH, O yang mengikat CH3 serta CH3. Nah, setelah itu, setelah ini, maka di sini elektron dari OH kan ini kan reaksi ini tidak stabil. Nah, agar stabil, maka dia ini harus OH dan CH3 ini harus dilepas. Nah, jadi CH3 ini dilepas dan elektron OH-nya akan berpindah ke CO sehingga membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, dan OH-nya ini nanti dia akan mengikat CH3 menjadi CH3OH. Nah, setelah itu yang tadi elektronnya tadi berpindah ke O, maka dia akan membentuk ikatan rangkap, yaitu C mengikat OH dan CH3 dan C ikatan rangkap O. Nah, menghasilkan metanol dan asam etanoat. Nah, selanjutnya ketika kan di soal dijelaskan bahwa ketika senyawa tersebut direduksi menghasilkan suatu aldehid, maka ketika metanol dan asam etanoat direduksi, metanol kan termasuk ke dalam golongan alkohol, sedangkan asam etanoat adalah asam karboksilat, tergolong ke dalam asam karboksilat, sehingga asam karboksilat ini bisa direduksi, sedangkan metanol ini dia mengalami oksidasi, jadi yang bisa direduksi hanya asam etanoat saja, sehingga ketika dia direduksi dengan gas hidrogen H2, maka di sini dimana kita bisa membentuk di sini ada H1 dan H2 di sini, dimana nanti asam metanoat di sini OH-nya OH yang terikat oleh atom C di sini, dia akan lepas karena kan ini dalam kondisi yang masih belum stabil. Agar dia lebih stabil, maka OH ini dia akan dilepas dan dia akan mengikat ke H di sini. Jadi yang lepas di sini adalah H2O. Nah, sedangkan H1-nya tadi dia akan menyerang atom C di sini. Nah, sehingga terbentuklah CH3 CH rangkap O atau aldehid, atau bisa kita sebut senyawa dengan namanya adalah asetaldehida ditambah H2O. Nah, itulah rancangan serta mekanisme salah satu reaksi yang saya gunakan. Yang ketiga, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, tetapkanlah salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami dengan baik. Kemudian, bila senyawa tersebut ditransformasi menjadi turunan asam karboksilat yang paling stabil, uraikan mekanisme reaksinya. Nah, kita ketahui bahwa amida itu merupakan turunan dari asam karboksilat. Nah, sedangkan asam karboksilat itu dapat ditransformasi menjadi beberapa turunan. Nah, adapun turunan asam karboksilat yang memiliki kepolaran yang lebih besar mudah diserang daripada turunan asam karboksilat dengan kepolaran yang rendah. Misalkan nih, klorida itu asam yang lebih reaktif daripada ester dan amida. Nah,
Nah, dari amida. Lalu tetapkanlah salah satu senyawa turunan amida yang paling Anda pahami. Di sini saya sudah menetapkan salah satu senyawa dari turunan asam karboksilat yang menghasilkan amida. Nah, ini merupakan termasuk senyawa ester, sedangkan NH3 ini adalah amonia. Nah, ini adalah ester, ini amonia, dia akan menghasilkan amida. Ester ini termasuk juga turunan dari asam karboksilat. Nah, dia reaksikan dengan amida sehingga direaksikan dengan, maaf sebelumnya, ini akan direaksikan dengan NH3 sehingga terbentuklah amida. Nah, sebelumnya asam karboksilat kan memiliki beberapa turunan atau dapat ditransformasi menjadi beberapa turunan. Nah, seperti klorida asam dapat menjadi anhidrida, ester, dan juga amida. Namun, amida itu tidak dapat berubah menjadi ester, anhidrida, atau klorida asam karena yang sudah saya jelaskan sebelumnya, turunan asam karboksilat yang memiliki kepolaran yang lebih besar mudah diserang daripada turunan asam karboksilat dengan kepolaran yang lebih rendah. Nah, seperti klorida asam lebih reaktif daripada ester, sehingga klorida asam itu dapat diubah menjadi anhidrida atau ester atau amida. Nah, di sini saya sudah menuliskan satu reaksi di mana dia menghasilkan amida. Di sini dia menghasilkan amida. Nah, reaksinya yaitu di mana nanti NH3 ini kan ada 3. Nah, di sini dia akan menyerang O di sini, sehingga dia akan menyerang O di sini, sehingga di sini tinggal NH2 karena halnya tadi sudah diambil oleh O di sini. Nah, setelah diambil, maka elektron di C rangkap O ini yang sudah diambil dengan elektron yang ada di sini, dia akan lepas. Sehingga NH2 ini dia akan menyerang ke atom C di sini, sehingga terbentuklah C-nya mengikat OH, NH2, CH3, dan O yang mengikat CH2, CH3 atau C2H5 atau etil, mengikat etil. Nah, karena ini dalam kondisi yang tidak stabil, sehingga CH2, CH3 ini atau C2H5 ini dia akan lepas. Lalu mengikat OH di sini, dan elektron di OH dia akan berpindah ke O, sehingga di sini nanti dia akan terbentuk ikatan rangkap. Ikatan rangkap yaitu di mana
C-nya mengikat C-nya membentuk C di sini, dia akan mengikat ikatan rangkap serta NH2 dan CH3. Nah, sedangkan karena tadi dia dalam tidak stabil, maka CH2, CH3 dan OH-nya dia akan lepas sehingga terpisah dari reaksi ini bentuk CH3, CH2, OH. Nah, maka reaksi senyawa ini bisa disebut dengan amida. Baiklah, selanjutnya kita akan ke soal nomor 4, di mana suatu senyawa asetat anhidridat dapat disintesis dari suatu asam karboksilat. Nah, di sini bagaimana sih senyawa anhidridat tersebut bisa disintesis dengan cara yang paling efisien? Buatlah perbandingannya bila dilakukan dengan metode yang lain. Nah, menurut saya, senyawa asetat anhidridat itu dapat disintesis dari suatu asam karboksilat melalui proses oksidasi asetaldehid. Karena proses oksidasi itu sangat sederhana dan juga cukup efektif. Namun, kekurangannya di sini adalah korosifnya yang sangat tinggi. Nah, sehingga kita dapat mencoba dengan metode lain berupa metode Keton. Nah, metode Keton ini terdiri dari dua metode, yaitu dekomposisi asam asetat dan dua dekomposisi aseton. Nah, di sini saya sudah menerangkan terdapat dua persamaan reaksi. Nah, pada dekomposisi asetat ini dua reaksinya di mana tahap pertama dan juga tahap kedua. Nah, pada tahap pertama itu dia akan mengalami dehidrasi serta menghasilkan produk keton. Dia akan menghasilkan dehidrasi sebelum dia menghasilkan produk keton. Lalu pada tahap yang kedua, keton yang terbentuk nanti dia akan bereaksi dengan asam asetat sehingga membentuk asetat anhidrit. Nah, setelah dia membentuk asetat anhidrit, lalu dapat dipisahkan dengan cara distilasi. Nah, namun pada metode yang pertama ini, dekomposisi asam asetat ini, dia memiliki kekurangan di mana prosesnya ini membutuhkan tekanan vakum dan waktu tinggal di reaktor yang sangat singkat pada tahap pembuatan keton. Karena proses ini juga dia membutuhkan reaktor. Nah, sehingga kekurangannya di sini dia membutuhkan tekanan vakum serta harus tinggal di reaktor yang sangat singkat pada tahap pembuatan keton. Nah, metode yang kedua yaitu dekomposisi aseton, di mana persamaannya yang pertama ada persamaan reaksi, yang kedua ada reaksi samping yang mungkin terjadi, lalu ada persamaan yang kedua di sini reaksi yang terjadi di reaktor. Tahap yang pertama yaitu dia akan melakukan reaksi cracking. Cracking ini melakukannya pada tekanan atmosfer bersuhu sekitar 700 sampai 800 derajat Celcius tanpa katalisator. Nah, sehingga terbentuklah persamaan berikut ini. Nah, namun di samping itu reaksi kemungkinan terjadi. Nah, sehingga terbentuknya reaksi berikut ini. Jadi tahap pertama ini dia memiliki dua reaksi. Ya, reaksi yang pertama itu reaksi di mana reaksi cracking atau pada tekanan atmosfer. Lalu ada juga reaksi kemungkinan yang terjadi di lain reaksi tersebut. Nah, lalu pada tahap yang kedua, ini di mana asam asetat itu nanti akan terbentuk campuran udara dan cairan
yang nantinya dia akan masuk ke dalam reaktor. Jadi reaksi yang terjadi di dalam reaktor dapat dilihat pada gambar berikut ini. Reaksi yang setelah saya panahi di sini. Nah, hasil yang didapatkan yaitu metana dan sisa aseton yang dipisahkan dengan cairan. Nah, adapun metode yang kedua ini memiliki keuntungan di mana tidak diperlukannya katalisator dalam proses reaksi atau hasil yang mudah dipisahkan. Jadi, selama proses reaksi terjadi tidak diperlukannya katalisator sehingga hasil yang didapatkan nanti mudah dipisahkan. Nah, selain itu kemungkinan reaksi samping yang terjadi itu juga dapat digunakan, misalkan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, di sini dapat dibandingkan bahwa kita dapat menggunakan metode lain. Nah, metode lain di sini saya gunakan adalah metode Ketten, di mana metode tersebut terdiri dari dua metode, dekomposisi asam asetat dan dekomposisi aseton. Nah, dari kedua metode tersebut kita bisa bandingkan. Kita mencoba, lalu kita bandingkan mana yang dari kedua metode tersebut yang mudah dilakukan atau lebih efisien dan banyak manfaatnya. Nah, dari yang telah saya baca dari beberapa referensi bahwa menurut saya dekomposisi aseton itu sangat lebih efisien karena tidak diperlukannya katalisator. Pertama, tidak diperlukannya katalisator serta hasil yang didapat mudah dipisahkan. Nah, dan kemungkinan yang terjadi dari metode ini juga dia memiliki manfaat yang bisa digunakan seperti bahan bakar atau manfaat yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itulah jawaban dari soal ujian akhir semester. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci. Tutup baik, kunci dulu. Masuk ke kunci.